Halo semuanya pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang tentara bayaran yang kembali ke masa lalu saat dirinya menjadi bangsawan lemah yang diremehkan. Pada cerita sebelumnya diperlihatkan perang yang terjadi di dalam hutan monster dan kebanyakan dari tentara bayaran yang mengikuti ekspedisi penaklukan hutan monster ini terlihat ketakutan. Akan tetapi Gislan berdiri di garis depan untuk meyakinkan semua bawahannya jika mereka tidak perlu takut pada monster itu. Dia bahkan melesat maju tanpa ragu untuk menunjukkan kepada semua orang jika dirinya akan menghabisi para monster karena mereka hanyalah segumpalan daging raksasa yang dapat dijadikan target, bukannya pemangsa. Semua tentara bayaran yang melihat keberanian bangsawan yang awalnya mereka remehkan terdiam untuk sesaat karena tak tahu harus mengatakan apa dan berbuat apa. Berbanding terbalik dengan Gislan yang tanpa rasa takut malah melesat maju, walau para monster di hadapannya sangatlah banyak seakan dia adalah sosok yang sudah terbiasa akan peperangan melawan monster. Gordon dan tentara bayaran lainnya terlihat sangat ketakutan karena menganggap bertarung dengan monster yang memiliki ukuran besar bukanlah sesuatu yang mudah dan salah gerak saja maka mereka pasti akan dimangsa. Akan tetapi Koar malah kegirangan melihat tuannya yang sudah kehilangan akal dan dia takkan membiarkan Gislan berpesta sendiri. Tak hanya dia, tapi para anggota Cerberius lainnya ikut menyerang karena mereka sudah percaya pada kemampuan bangsawan seperti Gislan. Sementara itu Belinda terus berteriak akan tuan mudanya tidak memaksakan diri, padahal dia adalah bos di sini, tapi kenapa dirinya harus berada di garis depan bahkan membuka pertempuran. Di sela itu Gillion menanyakan apakah mereka hanyalah sekumpulan pengecut dan apa yang mereka tunggu dengan tidak mengikuti tuannya. Ini adalah perintah dari tuannya dan Gillion bersumpah jika Gislan adalah sosok yang takkan mengecewakan mereka sekaligus bukan sosok lemah. Di sana Gislan mulai mengamuk dengan menebas para monster menggunakan pedang besar miliknya dan tiap serangan tampak begitu efisien. Pencapaian yang dilakukan oleh Gislan membuat Gordon dan yang lainnya terdiam untuk sesaat. Lalu semangat mereka pun ikut membara karena bosnya bukanlah orang yang akan memanfaatkan mereka untuk dijadikan umpan, bahkan dia sendiri telah maju. Mereka mulai percaya jika sesuatu yang buruk terjadi maka bosnya pasti akan mencari solusinya untuk mengatasinya. Gislan memerintahkan semua orang untuk memotong para monster menggunakan mana karena tak ada lagi cangkang keras yang melindungi tubuh mereka dan kelompok Cerberius mulai mengamuk. Tindakan para anggota Cerberius yang menumbangkan monster itu membuat yang lainnya bersemangat. Bagi Gislan para monster hanyalah makhluk lemah besar yang dapat dijadikan target dengan mudah. Dikarenakan semuanya telah bertempur maka Gillion dan Belinda pun akan turun tangan. Perang yang dipenuhi semangat dari bangsa manusia benar-benar terlihat jelas dan mereka semua mendominasi dengan sangat baik. Dengan saling bekerja sama dan menyerang bersama maupun saling melindungi maka dominasi mutlak dapat diraih. Yang paling menonjol di antara semuanya adalah Gislan sendiri, seakan dia bekerja lebih dari siapapun meskipun dia adalah bos dalam ekspedisi penaklukan hutan ini. Alasan Gislan maju ke barisan depan bukanlah tanpa sebab di mana dia harus menghapus ketakutan serta keraguan para bawahan yang mengikutinya. Untuk melakukan hal itu maka dia akan menjadi contoh yang terbaik dengan terjun secara langsung menghadapi para monster jelek itu. Dengan kemampuannya sebagai raja tentara bayaran sebelum regresi maka mengalahkan monster seperti ini bukanlah masalah baginya meski sekarang tubuhnya masih remaja tak seperti sebelumnya yang sudah ditempa ratusan peperangan. Gislan tidak boleh menunjukkan keraguan maupun rasa panik kepada orang yang mengikutinya dan dia harus selalu menjadi sosok yang sempurna untuk diikuti. Beberapa saat kemudian pertempuran itu pun berakhir dengan kemenangan mutlak pihak manusia. Gordon dan rekannya masih sulit percaya jika mereka benar-benar berhasil mengalahkan para monster.
Dengan ini mereka mulai melihat Gislan sebagai sosok yang luar biasa. Mereka tak merasa sedang melihat seorang bangsawan, tapi lebih ke sosok pemimpin perang yang handal. Lalu Gislan berteriak sambil meminta semua orang untuk mendengarkan apa yang akan dikatakannya. Di mana dia kembali menegaskan jika hutan ini dipenuhi monster, bahkan mereka baru saja memasuki hutan tapi sudah disambut oleh musuh dan keraguan akan menimbulkan kematian. Akan tetapi pekerjaan sebagai tentara bayaran adalah sesuatu yang dilakukan untuk selalu bermain-main dengan kematian itu sendiri. Jadi Gislan menanyakan apakah mereka harus memilih medan perang dan takut pada monster menjijikan ini. Gislan hanya mereka untuk mengikutinya dengan meraih kemenangan bersama. Dia juga meminta semuanya untuk tidak khawatir karena dirinya akan selalu di barisan depan dan menyerahkan perlindungan punggungnya kepada mereka yang mengikutinya. Ucapan itu membuat semuanya terdiam karena Gislan sudah seperti pemimpin yang sesungguhnya. Lalu mereka semua berteriak dengan penuh semangat untuk melakukan apa yang diminta oleh bosnya. Mereka pun memasuki hutan yang lebih dalam dan setiap ada monster aneh, maka Gislan selalu menyerang terlebih dahulu untuk meyakinkan mereka jika monster itu bukanlah ancaman. Setelah mengalahkan sekelompok monster, maka mereka juga akan menebang pohon untuk membuka jalan. Di antara semua orang hanya Koar yang sangat menikmati perang ini karena dia menebas manusia sudah biasa, tapi sensasi mengalahkan monster sangatlah menyenangkan baginya. Tak hanya monster aneh dalam hutan ini, tapi ras orc pun berada di sana dan kekuatan tubuh mereka seharusnya lebih unggul dibandingkan dari manusia, tapi mereka semua bisa mengatasinya. Semua itu dikarenakan campur tangan Gislan yang luar biasa dan terkadang orang-orang sedikit iri padanya yang selalu mendapatkan perhatian pelayannya. Di dalam hutan ini tak hanya dihuni oleh monster tipe darat, tapi monster udara pun berada di sana. Setiap monster memiliki bentuk yang aneh dan menakutkan, tapi mereka semua hanya menyerang berdasarkan instingnya sebagai binatang buas. Dengan itu para tentara bayaran bisa mengatasinya, tapi kadangkala mereka juga ketakutan karena monster terus berdatangan tanpa henti. Di sela keraguan itu, maka Koar dan Gilion akan datang menunjukkan kemampuannya untuk menutupi celah. Saat Koar melesat maju, maka dia akan mengincar kaki monster itu untuk merusak keseimbangannya. Saat monster itu mulai bergerak tak beraturan, maka Gilion akan menjatuhkannya. Di saat seperti inilah Gislan datang dan mengakhiri hidup monster itu. Setiap mengalahkan sebuah kelompok monster, maka Gislan selalu menanyakan kondisi mereka dan perhatian ini membuat semuanya terkesan. Mereka semua bahkan terlihat bersemangat dengan tidak ingin jauh-jauh dari bosnya, sekaligus melindungi punggungnya saat Gislan bereaksi. Gilion dapat melihat jika orang-orang yang sebelumnya tak berguna sudah mampu beradaptasi dan Koar membenarkan hal tersebut karena pengalaman nyata adalah guru terbaik. Lalu Gislan meminta semua orang untuk membuka jalan karena mereka tidak boleh membuang waktu yang tak diperlukan. Di antara semua tentara bayaran terlihat seseorang yang tidak tahan melihat situasi ini. Dia tak mengerti kenapa semua orang menjadi gila dengan terus bertahan di hutan ini. Setelah cukup jauh memasuki hutan, kini mereka menemukan sumber air. Semuanya tampak senang, bahkan mereka baru menemukan air yang begitu bersih dan menyegarkan. Insting Belinda mengatakan jika tempat ini tampak aman, tapi tidak ada yang tahu akan apa yang muncul. Sejauh ini Gislan telah berhasil dengan baik dalam proses penaklukan hutan monster dan danau ini adalah titik paling penting untuk mencapai sumber kristal yang diincarnya. Dikarenakan sudah larut malam, maka mereka memutuskan untuk membangun tenda sekaligus istirahat. Para tentara bayaran yang sedang menunggu makanan mereka masak tak menyangka akan menemui monster yang banyak, bahkan bentuk mereka sangat berbeda-beda sehingga tak ada yang tahu monster seperti apa jika memasuki hutan lebih dalam.
Di sisi lain salah satu dari kelompok Gordon mengajak orang-orang untuk kabur. Pria ini bernama Manus dan dia menganggap nyawa mereka lebih penting daripada mempertaruhkan nyawanya di tempat seperti ini. Hanya saja Gordon merasa mereka akan berhasil karena sudah 2 malam usai dan semuanya berjalan dengan baik. Namun Manus enggan menyerah, bahkan dia mengatakan jika semua orang sudah pasti ditipu di mana bangsawan itu ingin membersihkan hutan ini secara paksa untuk kejayaannya dengan menjadikan mereka umpan untuk dikorbankan. Salah satu dari rekan Gordon menjawab jika mereka sudah menerima uang muka yang banyak dan pekerjaan seorang tentara bayaran adalah mengikuti perintah bosnya dan Gislan juga sudah beberapa kali menyelamatkan nyawa mereka tanpa pandang bulu. Manus tidak memungkiri jika bangsawan itu adalah petarung hebat, tapi dia hanya beruntung dan cepat maupun lambat maka mereka semua akan mati dalam hutan menakutkan ini. Saat keadaannya sudah di luar kendali, maka mereka pasti akan diperlakukan seperti perisai daging karena semua bangsawan seperti itu. Ucapan itu membuat Gordon dan yang lainnya terdiam karena mereka juga mengetahui sifat buruk para bangsawan. Manus mulai tertawa karena dia sebenarnya ingin mengajak mereka kabur dan saat monster menyerang maka dia akan menjadikan orang-orang itu umpan untuk kabur. Namun rekan Gordon sudah pasrah karena jika tanpa bantuan Gislan maka dia juga sudah mati. Dia merasa bangsawan itu tidak seperti yang lainnya, bahkan berbaur layaknya orang biasa. Di sana juga Gislan sedang mengobati orang-orang yang terluka dengan tangan sendiri secara langsung. Belinda yang melihat hal itu mempertanyakan kenapa tuannya harus menggunakan obat berharga yang seharusnya untuknya kepada para tentara. Namun Gislan merasa menyimpan obat itu takkan berguna dan semua orang harus mendapatkan perawatan agar mereka dapat bertahan hidup dan kembali bersama-sama. Sebagai tentara bayaran, pria ini mengetahui jika obat serta ramuan yang Gislan berikan lebih berharga dari nyawa mereka dan apakah seseorang seperti itu akan menjadikan bawahannya sebagai perisai daging. Para tentara lainnya yang mendengar itu kini yakin jika Gislan bukanlah bangsawan buruk. Manus pun menyerah dan dia sangat kesal atas gangguan orang buta itu sehingga dirinya gagal meyakinkan yang lainnya. Di saat yang sama Gislan berada di sana dan meminta mereka istirahat yang cukup. Lalu dia meminta Gilion dan Koar untuk mengikutinya karena mereka harus bicara. Di sela itu Koar mempertanyakan apakah tuannya tidak masalah dengan sikap Manus dan jika dia menginginkannya maka dia akan memotong lidahnya maupun menghabisinya. Namun Gislan tidak mengizinkannya karena mereka tidak perlu melakukan hal yang bisa menurunkan semangat tempur pasukan lainnya. Di tengah pembicaraan itu Gilion menanyakan kenapa tuannya meminta mereka menghitung lampu yang tersisa dan Koar melaporkan jumlahnya saat ini hanya 24 lampu. Sesuai dugaan Gislan jumlahnya benar-benar berkurang dan mereka juga tidak mendapatkan serangan monster yang berlebihan bahkan saat memasuki dekat danau tak ada gangguan lagi. Koar dan Belinda masih tak mengerti apa yang dikatakan oleh tuannya. Gilion mengungkapkan dugaannya di mana mereka saat ini sudah memasuki wilayah monster yang cukup berpengaruh. Gislan membenarkannya dan wilayah ini adalah miliknya, sehingga tak ada monster lemah yang terlihat. Dengan ini, maka keadaannya akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Pertarungan sesungguhnya akan mulai terjadi dan Gislan akan memastikan keberhasilan penaklukan hutan monster ini dengan kedua tangannya sendiri.